membutuhkan waktu 20 hingga 50 tahun untuk dapat sangat menerapkan besar untuk mengurangi emisi karbon. Dan itulah yang akan saya buktikan dalam perdebatan ini dalam Selamat datang di Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2026. Voice of Millennial and Gen Z. Selamat bernalar kritis. Liga Debat Mahasiswa ini digagas dan dilaksanakan oleh 12 hyperlokal IDN Times dari Sumatera hingga Nusa Tenggara sejak tahun 2024. Dan tahun ini adalah pelaksanaan ketiga kalinya. Mosi debat hari ini adalah kurikulum pendidikan Indonesia sejalan atau berseberangan dengan industri kreatif. Baik, saya sapa dulu para penulis yang sudah hadir pada hari ini. Penulis pertama, Mas Andi Pratomo, manajer program Histeria. Bagaimana kabarnya, Mas? Baik, Mas. Halo, Baik ya, halo. Mas? Oh ya, Ya. siap. Ya, betul. Penulis kedua hari ini, Prof. Rosdiana SE, MSI, PhD, Guru Besar Administrasi Bisnis, Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial Unika Atmajaya Jakarta. Unika Atmajaya Jakarta. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik, Mas Tama. Senang bertemu dengan Mas Tama dan teman-teman semua di sini. Selamat siang. Terima kasih, Prof, atas kehadirannya. Berikutnya penulis ketiga hari ini, Mas Agung Putu Iskandar, SS MSI, founder Akna Komunikasi Surabaya. Bagaimana kabarnya, Mas Akna? Baik, siang semuanya, tetap semangat untuk sesi kedua kita hari ini. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Berikutnya kita sapa dulu peserta pada babak penyisihan Liga Debat ini. Pertama-tama dari Universitas Gadjah Mada yang hari ini akan berdebat sebagai tim pro. Gimana kabarnya kawan-kawan dari Universitas Gadjah Mada? Baik, Pak. Baik, halo semuanya. Terima Luar kasih. biasa. Siapa aja nih personilnya? Silakan ketua tim memperkenalkan diri dan anggota timnya. Perkenalkan nama dan kuliah pada program studi apa. Selamat siang semuanya. Saya Dava Ababil Fatahillah. Saya merupakan ketua tim dari Universitas Gadjah Mada. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Prodi Hukum, S1 Hukum, Universitas Gadjah Mada Angkatan 2024. Bersama saya ada rekan-rekan tim saya, pembicara kedua saya, ada Wisanggeni Kertia Adi dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum Angkatan 2025, dan juga ada pembicara ketiga kami, Muhammad Mika dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 2025. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, peserta yang akan berdebat sebagai tim kontra hari ini adalah Universitas Negeri Padang. Gimana kabarnya kawan dari Universitas Negeri Padang? Alhamdulillah di Universitas Negeri Padang seluruh anggota sehat dan Siap bersemangat. berdebat. Karena hari ini merupakan hari yang sangat spesial di babak penyisihan IDN Times ini. Izin memperkenalkan diri, saya Ardian. Nanti akan bertindak sebagai pembicara pertama. Lalu dari program studi ilmu komunikasi. Lalu ada pembicara kedua, anggota kedua ada Sela Twentika, merupakan mahasiswa di psikologi. Dan ada pembicara ketiga atau anggota ketiga ada Eri Sakina Filiang dari program studi pendidikan sosiologi. Sekian perkenalan dari kami, tim Universitas Negeri Padang. Terima kasih. Terima kasih kembali. Luar biasa kawan-kawan mahasiswa dari dua universitas yang akan adu gagasan hari ini. Nah, sebelumnya kita masuk ke sesi debat, saya akan menjelaskan dulu alur debat. Walaupun sudah dibagikan oleh panitia kepada semua peserta, saya akan bacakan sekali lagi sebelum debat dimulai. Debat ini akan berlangsung dalam 4 sesi. Sesi pertama, masing-masing tim akan diberi kesempatan menyampaikan mosi debat selama 10 menit. 4 menit pertama dibuka oleh ketua tim, 3 menit selanjutnya kesempatan untuk anggota tim kedua menyampaikan tambahan mosi debat. Dan 3 menit terakhir kesempatan untuk anggota tim ketiga untuk menyimpulkan mosi debat. Pada sesi kedua, tim pro menyanggah mosi dan memberikan 2 pertanyaan kepada tim kontra. Maksimal pertanyaan disampaikan dalam 5 menit. Tim kontra menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim pro maksimal 5 menit. Kemudian tim kontra memberikan sanggahan sekaligus melemparkan kedua pertanyaan pada tim pro.
maksimal dalam 5 menit. Tim pro menanggapi sanggahan dan pertanyaan dari tim kontra dalam 5 menit. Untuk sesi ketiga, masing-masing panelis akan memberikan satu pertanyaan kepada tim pro dan tim kontra dengan durasi waktu 3 menit. Tim pro dan tim kontra akan diberi waktu masing-masing 6 menit untuk menanggapi pertanyaan dari para panelis. Dan sesi keempat, masing-masing tim akan menyampaikan closing argumen maksimal 3 menit. Isi closing argumen bukan menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab, namun argumentasi yang meyakinkan bahwa mosi yang diangkat lebih tepat dibanding tim lawan. Sesi penyampaian setiap argumen nantinya diberi penanda waktu yang diberikan oleh tim kiper. Jadi mohon diperhatikan waktunya ya, karena waktu juga akan menjadi penilaian bagi para panelis. Gimana kedua tim, sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, siap kita mulai Liga Debat hari ini? Oke, langsung saja kita mulai laga babak penyisihan Liga Debat Mahasiswa IDN Times antara Universitas Gadjah Mada melawan Universitas Negeri Padang dengan mosi debat kurikulum pendidikan Indonesia sejalan atau berseberangan dengan mohon maaf. Kurikulum pendidikan Indonesia sejalan atau berseberangan dengan industri kreatif. Sebagai tim pro Universitas Gadjah Mada, saya beri kesempatan untuk menyampaikan mosi debat dalam waktu 10 menit, dimulai setelah tanda waktu menyala. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menjelaskan apakah kurikulum pendidikan Indonesia sudah sejalan dengan industri kreatif, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa parameter dari kurikulum pendidikan yang sejalan dengan industri kreatif. Maka dari itu, kami menggunakan parameter terukur yang berbasis dari 3 kerangka berpikir, yaitu UNESCO Thematic Indicator for Culture in the 2030 Agenda, laporan Skills and Employment in the Culture and Creativity Industry, dan kerangka The Triple Helix Innovation Model. Ini adalah 3 kerangka yang membahas soal pendidikan dan skill yang dibutuhkan untuk industri kreatif. Dari 3 basis kerangka berpikir ini, kami menemukan 2 parameter dan kami akan jelaskan bahwa kurikulum di Indonesia sudah memenuhi 2 parameter tersebut. Parameter pertama adalah bahwa metodologi pembelajaran yang mendukung industri kreatif Indonesia telah memenuhi parameter untuk metodologi pembelajaran yang mendukung industri kreatif. Karena metodologi kurikulum Indonesia melalui kurikulum Merdeka telah bergeser dari metode hafalan kognitif menjadi project-based learning. Kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang berlaku secara nasional, dan kurikulum ini menjawab kebutuhan industri kreatif secara tepat, karena mewajibkan sekolah untuk menggunakan 20 hingga 30% total jam pelajaran khusus untuk pembelajaran P5, atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang melakukan asesmen berdasarkan tugas berbasis proyek. Melalui ini, siswa akan melewati workflow industri real, yaitu briefing, brainstorming, produksi, dan evaluasi yang secara otomatis mengasah critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Tapi tidak hanya di tingkat sekolah, di pendidikan tinggi kita juga mengenal kurikulum Merdeka untuk universitas yang mengalokasikan sebagian SKS untuk proyek yang mengasah kreativitas dan pemecahan masalah di luar kelas. Sehingga industri kreatif secara tepat, karena industri kreatif tidak mengevaluasi seseorang berdasarkan hafalan teori, melainkan berdasarkan portofolionya. Dampaknya berdasarkan standar sertifikasi profesi BNSP di sektor ekonomi kreatif, mereka mengukur kualifikasi tenaga kerja melalui asesmen portofolio dan skill real, bukan tes tertulis, sehingga kurikulum nasional yang berlaku sangat. Parameter kedua adalah ketersediaan dan aksesibilitas wadah pendidikan yang menunjang kebutuhan industri kreatif. Untuk membuktikan bahwa kurikulum pendidikan sejalan dengan industri kreatif, kita perlu melihat apakah akses terhadap pendidikan yang menunjang kebutuhan industri kreatif sudah terbuka. Di sini kami menjelaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia secara masif telah menyediakan ketersediaan wadah, spesialisasi, dan infrastruktur pendidikan yang berfokus pada industri kreatif, baik itu melalui formal ataupun non-formal di luar kelas. Jalur formal yang tersedia misalnya seperti Fakultas Seni, jurusan film, musik, animasi, game development, dan lain-lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, dalam jalur non-formal, kurikulum Indonesia mendorong kegiatan di luar kelas melalui ekstrakurikuler, UKM, hingga organisasi sekolah atau universitas. Contohnya seperti ekskul fotografi, UKM tari, sanggar seni, sekolah, kegiatan produksi konten, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan data Dijen Vokasi Kemendikbudristek karena terdapat lebih dari 2.100 SMK yang membuka
ekonomi kreatif dengan ratusan diantaranya berstatus SMK Pusat Keunggulan yang dilengkapi studio standar industri. Jumlah ini adalah jumlah yang pas dan proporsional mengingat industri kreatif bertumpu pada spesialisasi kualitas bukan sekedar kuantitas massa saja. Selain itu, berdasarkan rekapitulasi data nasional PDDikti, terdapat lebih dari 1.200 program studi aktif di rumpun ilmu seni, desain, media, dan komunikasi dengan lebih dari 350.000 mahasiswa aktif. Dengan terbukanya akses bagi pelajar atau mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan terkait ekonomi kreatif, maka jelas terbukti bahwa sistem pendidikan Indonesia secara nyata menyediakan wadah yang sejalan dengan kebutuhan industri kreatif. Sehingga kurikulum kita sangat sejalan, karena selain memberikan wadah, kita juga memiliki metodologi pembelajaran yang sesuai dengan industri kreatif. Karena kurikulum kita telah bergeser dari metodologi hafalan menuju proyek. Dewan juri yang Selanjutnya terhormat, dilanjutkan. sebagai pembicara kedua dalam perdebatan ini, saya akan mengekstensikan argumentasi dari pembicara pertama saya, di mana pembicara pertama saya telah secara baik menjelaskan bagaimana melalui project-based learning atau pembelajaran berbasis dengan proyek ataupun permasalahan itu dapat meningkatkan kontribusi daripada kurikulum Indonesia terhadap industri kreatif itu sendiri. Namun yang akan saya bahas sebagai pembicara kedua adalah bagaimana dalam kurikulum Indonesia terdapatnya kolaborasi antara industri dan juga pendidikan yang dimana itu dapat membawakan kontribusi yang sangat amat besar pada industri kreatif itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, dalam pengaruh kurikulum Indonesia terhadap perkembangan industri kreatif, sangatlah penting untuk membicarakan bagaimana sistem pendidikan dapat menciptakan sinergi dengan kebutuhan industri. Sinergi antara sistem pendidikan dan industri diciptakan melalui kolaborasi, melalui pengalaman langsung dengan komunitas dan pakar industri, sebagaimana dipaparkan oleh studi Florida dan Melander pada tahun 2020 dalam Urban Studies Journal yang mengemukakan bahwa kolaborasi antara pendidikan dan praktisi industri dapat meningkatkan transfer pengetahuan, keterampilan, sehingga meningkatkan kesiapan karir pada saat lulusan dan juga kontribusi yang sangat amat masif terhadap industri. Dalam hal ini, Dewan Juri yang terhormat, menurut kami kurikulum pendidikan di Indonesia telah mampu untuk meningkatkan kolaborasi dengan industri kreatif melalui 3 cara kunci. Yaitu yang pertama, hadirnya kolaborasi dalam tatanan kebijakan antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi atau Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam implementasi peraturan Presiden nomor 37 tahun 2026 tentang rencana induk ekonomi kreatif melalui pemfasilitasan hal-hal yang dibutuhkan untuk industri kreatif seperti fasilitas hak kekayaan intelektual dan juga kuota beasiswa ekonomi kreatif dan juga program seperti Center of Excellence atau pusat perkembangan yang diinkorporasi oleh Kemendikbudristek yang pada akhirnya mengintegrasikan riset akademis dan juga kolaborasi dengan industri kreatif itu sendiri. Tapi kedua, hadirnya program Link and Match dalam bentuk kerjasama antara SMK dan industri pada saat peluncurannya pada tahun 2019 mampu melampaui target pemerintah itu sendiri yang menginkorporasi lebih dari 2.000 SMK dan juga lebih dari 800 industri berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian pada tahun 2019. Dan ketiga, akses yang diberikan kepada industri melalui program yang diberikan pada Merdeka Kampus Belajar atau MBKM yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kelas dan juga pada akhirnya dimanfaatkan oleh industri-industri kreatif seperti PT Rasa Kreasi Karya dan PT Produksi Film Negara yang pada akhirnya memberikan penyerapan kepada sebanyak 20.000 orang dalam tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa akses terhadap industri kreatif ada dan kolaborasi tersebut memberikan pengetahuan yang baru dan pada akhirnya berimplikasi lebih baik. Melanjutkan argumentasi dari kedua rekan saya, mari kita kemudian mengkoneksikannya kembali dengan kurikulum Merdeka itu sendiri. Dalam kurikulum Merdeka terdapat 3 bentuk pembelajaran yang paling utama, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kami percaya bahwa ketiga bentuk ini sudah mendukung sebuah ekosistem yang membuka jalan bagi siswa ataupun mahasiswa menuju industri kreatif. Pertama, dalam aspek intrakurikuler, yaitu pada aspek proses belajar mengajar formal, mata pelajaran SBK atau Seni Budaya dan Kesenian itu sudah menjadi mata pelajaran wajib nasional. Ini berdasarkan berbagai surat yang kami baca dari Kemendikbud. Dan Kemendikbud sendiri juga sudah membuat kualifikasi guru-guru yang mengajar di mata pelajaran SBK ini, termasuk mereka yang merupakan lulusan seni media rekam, seni rupa, dan lain sebagainya. Ini akan mendorong para siswa untuk masuk kepada industri kreatif karena 3 alasan. Pertama,
Dengan kemudian mereka mendapatkan mata pelajaran ini, mereka akan mencoba dan bereksperimen dengan bimbingan formal. Kedua, pada akhirnya mereka juga akan termotivasi karena ada gapaian nilai di sana. Dan ketiga, karena akhirnya juga akan ada ujian formal dan lain sebagainya. Kedua, dalam aspek kokurikuler, seperti yang sudah dijelaskan pembicara kedua saya, sudah ada inovasi terbaru seperti P5 yang juga akan mendorong kerjasama di antara siswa dan seterusnya. Namun yang ketiga adalah dalam aspek ekstrakurikuler. Kurikulum kita sudah mengizinkan dan mendorong aktivitas ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya, termasuk ekskul seperti fotografi, desain film, dan semacamnya. Di Jakarta sendiri ada 50 sekolah dengan ekstrakurikuler fotografi dan lebih bahkan mungkin. Namun juga terdapat konser-konser atau misalnya event-event yang bisa dilaksanakan oleh siswa dan ini juga mendorong bakat ataupun minat mereka dalam sektor-sektor industri kreatif. Mulai dari event-event yang besar sampai event-event yang kecil seperti 17-an sudah ada budaya seperti PDD atau DDD, kepanitiaan yang juga mendorong dan membantu siswa yang memang ingin masuk ataupun belajar kegiatan-kegiatan seperti fotografi, desain, dan lain sebagainya untuk kemudian mendapatkan transfer materi dari sesama panitia yang juga berminat atau dari senior panitia mereka dan seterusnya. Sehingga ini pada akhirnya kurikulum ini juga bisa membantu SMK-SMK yang juga memiliki jurusan atau kemudian program studi yang berupa seni digital seperti SMSR di Jogja, SMK 3 Sukawati, SMK 8 Surakarta, dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya ada dua. Pertama, kita melihat bahwa project-based learning yang ada di kurikulum Merdeka sudah kemudian mendorong siswa untuk kemudian bisa sejalan dengan industri kreatif. Namun kemudian kedua, kurikulum Merdeka juga mendukung proses adanya kolaborasi antara industri ataupun lapangan tenaga kerja dengan proses belajar mengajar formal yang ada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh luar biasa menarik mosi debat dari tim Pro. Tadi yang sudah membahas tentang kolerasi industri kreatif dengan pendidikan dan sistem pendidikan serta kurikulum di tanah air sendiri sudah mendukung dan menyesuaikan kebutuhan industri. Baik, selanjutnya kita dengar mosi debat dari tim kontra hari ini. Universitas Negeri Padang, waktunya 10 menit dimulai setelah tanda waktu menyala. Dipersilakan. Baik, sebelum bicara sejalan atau tidak, mari kita lihat data urgensinya. Pada tahun 2025, industri kreatif menyerap 27,4 juta pekerja. Lebih dari separuh pekerjanya berusia di bawah 40 tahun, dengan pertumbuhan ekonomi 6,86% melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Ini sektor yang menyerap jutaan generasi muda Indonesia hari ini. Maka pertanyaannya, mau sini apakah jutaan anak muda itu dipersiapkan dengan benar melalui kurikulum yang sejalan atau berseberangan, sehingga dilepas begitu saja ke medan yang tidak mereka pahami? Jawaban kami berseberangan, bukan berseberangan sebagian, tapi berseberangan di titik paling dasar filosofi. A. Definisi dan parameter kemenangan. Sejalan kami definisikan sebagai kurikulum secara konsisten melatih kompetensi yang sama dengan yang dituntut industri kreatif. Dan sistem regulasi negara saling mengunci untuk menjamin itu terjadi secara merata. Tapi berseberangan kami definisikan sebagai arah dasar sistem pendidikan yang berlawanan arah dengan cara industri kreatif menilai dan kompetensi. Dan ini bisa dibuktikan lewat regulasi, filosofi desain kurikulum, dan data output lulusan. Maka beban pembuktian kami tidak perlu buktikan semua sekolah gagal, kami perlu buktikan bahwa arah sistemnya berseberangan, sehingga kasus-kasus sukses yang mungkin diangkat tim pro adalah penyimpangan dari sistem, bukan bukti sistem bekerja. Mengapa sejalan sebagian tidak cukup untuk tim pro? Mosi ini menuntut jawaban tegas. Kalau tim pro hanya bisa menunjukkan ada beberapa sekolah yang berhasil atau ada niat baik regulasi, itu justru mengkonfirmasi posisi kami, niat baik dan pengecualian bukan bukti keselarasan sistemik pada industri kreatif, tapi B. Framing. Juri, sekolah dan industri kreatif dibangun dengan logika yang berbeda. Sekolah mengukur nilai, industri menghargai portofolio. Sekolah menghindari kesalahan, industri tumbuh melalui trial and error. Kurikulum bergerak secara top-down, sementara industri mengikuti perubahan pasar secara real-time atau bottom-up. Bahkan evaluasi nasional masih menguji kemampuan akademik, sedangkan industri mencari ide, desain, storytelling, dan problem solving. Ini bukan sekedar perbedaan, melainkan dua arah yang saling bertolak belakang. Itulah mengapa kurikulum pendidikan Indonesia masih berseberangan dengan kebutuhan industri kreatif. Tapi argumentasi pertama kami, regulasi negara sendiri menunjukkan arah yang berbeda. Satu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif mengakui pentingnya SDM kreatif, tapi membuat satu pasal pun soal kurikulum dan mendelegasikan ke Perpres tanpa tenggat wajib. Buktinya, PP pelaksananya baru terbit 3 tahun setelah undang-undang disahkan tahun 2022. Kajian BPHN Kemenkumham sendiri menyimpulkan UU ini cenderung tetap sebagai dokumen normatif yang sulit dioperasionalkan. Tanpa regulasi turunan yang rinci, maka negara sendiri mengakui hukumnya tidak menjamin keselarasan itu terjadi. Tapi yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas itu tumbang tindih dengan UU Pendidikan Tinggi dan kurang mengakomodasi keterampilan digital seperti coding atau literasi AI. Maka subsektor kreatif yang tumbuh tercepat seperti animasi, game, konten digital itu justru paling tidak tersentuh payung hukum pendidikan.
arahnya berlawanan sejak di level undang-undang. Tapi yang ketiga, tes kemampuan akademik atau evaluasi nasional itu mengukur bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Tapi industri kreatif butuh ide, desain, problem solving, atau storytelling. Maka apa yang diukur negara secara harfiah berbeda kategori dari apa yang dibutuhkan industri kreatif. Kesimpulannya kesimpulan tiga lapis ini semuanya menunjuk arah yang tidak bertemu dengan kebutuhan industri kreatif. Tapi argumentasi kedua kami, filosofi kurikulum berlawan arah dengan logika industri kreatif. Satu, penilaian berbasis output angka, bukan outcome dampak. Maka lahir budaya belajar yang menghindari kegagalan. Padahal industri kreatif, kegagalan adalah bagian penting dari proses berkarya. Akibatnya, lulusan Indonesia kurang terbiasa mengambil risiko kreatif. Ini persis arah yang berlawanan, bukan sekedar kurang berjalan. Tapi yang kedua, standar keberhasilan yang seragam untuk individu yang seharusnya unik. Kurikulum mendorong semua siswa mengejar tolak ukur sama, harus juara 1, harus nilai 100, harus masuk universitas top. Tapi industri kreatif menilai keunikan individu sebagai identitas dan nilai jual. Maka kontradiksi mendasar jika sistem melatih siswa yang sama, industri membayar mereka untuk berbeda. Buktinya terlihat betapa banyak individu Indonesia yang takut tampil beda atau mengeksplorasi identitas kreatifnya sendiri. Tapi yang ketiga, proses pengembangan kurikulum bersifat top down dan proyek uji coba, bukan riset jangka panjang. Indonesia itu sudah mengganti kurikulum lebih dari 11 kali sejak 1947, 6 kali diantaranya pasca reformasi dari KBK, KTSP, K13 hingga MBKM, hingga kurikulum berdampak. Maka perubahan lebih banyak didorong pergantian rezim politik, bukan kajian mendalam soal kebutuhan 1020 tahun ke depan misalnya. Sebuah industri itu butuh visi jangka panjang yang tidak bisa disiapkan oleh kurikulum yang arahnya berubah setiap ganti menteri atau presiden. 4. Bias struktural sejak awal terhadap eksakta, bukan seni. Desain kurikulum Indonesia dari awal mempadatkan ilmu eksakta dibanding seni bukan kebetulan, tapi warisan desain sistem berumur puluhan tahun. Ini arahnya tidak dirancang untuk bertemu industri kreatif. Jadi, pembicara pertama telah membuktikan bahwa arahnya berseberangan di atas kertas kebijakan undang-undang. Maka saya akan menjelaskan pembuktian ini juga terrealisasi secara nyata. Pertama, Standar Nasional Pendidikan melalui Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2021 memang telah mengatur standar isi, proses, dan juga penilaian. Namun yang belum diatur adalah portofolio industri, kolaborasi lintas disiplin ilmu, dan juga penyelesaian masalah yang nyata. Akibatnya, sekolah lebih banyak mengejar nilai daripada menghasilkan karya yang benar-benar dibutuhkan industri. Dewan juri, jika kita mengacu pada taksonomi belum, industri kreatif itu membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan C4 sampai C5. Namun, data dari PISA 2022 memperkuat analisis bahwa skor berpikir kreatif siswa Indonesia hanya 19 dari 60, sedangkan rata-rata OECD saja mencapai 33. Hanya 31% siswa Indonesia mencapai kompetensi dasar berpikir kreatif. Kedua, proses pembelajaran itu masih didominasi oleh teacher center atau proyek semu. Banyak tugas dikerjakan hanya untuk memenuhi penilaian guru, bukan untuk memahami kebutuhan pengguna maupun pasar. Penelitian dari Sumardi tahun 2020 terhadap 120 guru sekolah dasar di Lombok Timur menemukan bahwa 59,17% guru itu masih menggunakan pendekatan teacher center melalui ceramah dan juga mencatat. Bahkan tidak satupun guru dalam penilaian tersebut memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran meskipun saat ini sudah ada kurikulum merdeka. Ketiga, kompetensi guru justru menjadi bottleneck atau titik penghambat terbesar. Faktor yang membedakan sekolah kreatif, contohnya seperti SMK Raden Umar Said di Jawa yang berhasil dengan bukanlah kurikulum di atas kertas saja, melainkan memastikan apakah gurunya memahami ekosistem dari industri secara langsung, sehingga SMK tersebut sudah menjalin banyak sekali lintas kerjasama industri. Data dari kementerian menunjukkan bahwa dari 128.000 guru kesenian di seluruh Indonesia, hanya 40.000 yang merupakan lulusan seni. Selebihnya merupakan guru dari mata pelajaran lain yang dialihfungsikan. Bahkan banyak sekolah di daerah tidak memiliki guru seni sama sekali. Artinya, implementasi kurikulum yang hingga hari ini belum mampu membangun kompetensi yang benar-benar dibutuhkan oleh industri kreatif. Kemudian argumen selanjutnya, link and match dengan industri itu lemah secara struktural. Seperti dibuktikan pembicara satu, Undang-Undang Ekraf itu tidak punya mekanisme wajib yang mengikat untuk memaksa kurikulum vokasi terus diperbarui mengikuti industri. Akhirnya, kolaborasi institusi pendidikan dengan pelaku industri masih sangat minim, seperti kerjasama dengan studio desain ataupun startup jarang dilibatkan dalam perancangan kurikulum jika kita melihat dan membandingkan dengan Korea Selatan yang merupakan negara dengan dukungan industri kreatif yang sangat tinggi dari kurikulumnya. Lalu ini akan berdampak pada lulusannya. Dewan juri, jika kita melihat SMK yang mana harusnya diajarkan pelajaran secara nyata, justru menyumbang tingkat pengangguran tertinggi secara nasional, mencapai 11,13% pada 2021. Bahkan penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa kontribusi pengangguran lulusan SMK mencapai 27,74%. Inilah yang membuktikan bahwa saat ini kurikulum yang ada di Indonesia itu masih belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri kreatif. Dewan juri, meskipun industri kreatif tumbuh pesat sekitar 1.757 triliun, namun kami akan menghadirkan beberapa bantahan. Satu, pertumbuhan itu didominasi oleh subsektor kuliner, kria, serta sektor yang secara historis
tumbuh lewat jalur UMKM, bukan lewat jalur pendidikan formal yang terstruktur. Kemudian yang kedua adalah bukti kontrafaktual yang ada di data kami sendiri. 97% lulusan terserap di SMK Raden Umar Said misalkan, mereka berhasil karena mereka menyimpang dari pola nasional yang gurunya aktif membangun hubungan langsung dengan industri, sesuatu yang tidak dijamin dalam sistem manapun, Dewan Juri. Kemudian yang ketiga, saat ini industri kreatif sedang berusaha menyerap banyak tenaga kerja. Jika kurikulum sejalan, maka pengangguran terdidik tidak akan naik. Pertumbuhan ini ditopang oleh faktor lain, misalkan pasar digital, self-taught creator, platform global, bukan pipeline pendidikan formal itu sendiri. Kemudian, meskipun ada kurikulum Merdeka dan MBKM yang sudah memberikan kebebasan pada sekolah maupun kampus yang merupakan bukti negara sudah bergerak ke arah sejalan, namun kami memiliki data bantahan bahwa niat baik regulasi bukan berarti keselarasan sistemik, Dewan Juri. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum ke-11 sejak tahun 1947 dan sejarah membuktikan pola gonta-ganti ini adalah bagian dari masalah kebebasan yang diberikan serta tidak disertai mekanisme wajib link match dengan industri kebebasan dan potensi itu sendiri, Dewan Juri. Kemudian yang kedua adalah rantai sebab akibat. Dewan Juri, seluruh bukti yang kami hadirkan membentuk satu rantai sebab akibat. Regulasi belum mewajibkan keterhubungan kurikulum dengan industri, sehingga filosofi pendidikan masih berorientasi pada nilai dan keseragaman. Akibatnya apa? Implementasi pembelajaran tidak membangun kompetensi industri kreatif, dan dampaknya terlihat pada lulusan yang belum siap bekerja, atau masih terjadi kesenjangan dengan kebutuhan industri. Jadi, ini bukan masalah yang berdiri sendiri, Dewan Juri, tetapi dari regulasi kurikulum, implementasi hingga output yang menjadi seluruh bukti mengarah pada satu kesimpulan, yaitu kurikulum pendidikan Indonesia masih berseberangan dengan kebutuhan industri kreatif. Kemudian, mari kita lihat pertimbangan mana yang menyebabkan pada akhirnya memenangkan perdebatan ini. Satu adalah skala pembuktian. Kami tidak hanya membawa satu jenis bukti regulasi, tetapi juga ada filosofi implementasi dan data kuantitatif 4 jenis bukti berbeda. Semua konvergen ke kesimpulan yang sama. Atau yang kedua adalah sesuai standar pembuktian MOSI. MOSI ini menuntut jawaban tegas, sejalan atau berseberangan, bukan sejalan dengan beberapa catatan. Kami membuktikan arah dasarnya, bukan detail teknisnya. Yang berlawanan, itu memenuhi standar, berseberangan, itu secara definitif. Kemudian juri, industri kreatif di Indonesia ini menyerap 27,4 juta orang dan tumbuh lebih cepat dari ekonomi nasional. Ini merupakan peluang emas yang sedang terbuka di depan generasi muda nasional. Tapi kurikulum yang mereka jalani selama 12 tahun lebih mengajarkan mereka untuk takut salah, mendengar keseragaman, dan dinilai lewat angka. Sementara industri yang menunggu mereka di ujung jalan sana menuntut mereka untuk berani gagal, berani berbeda, dan dinilai lewat karya. Voting isu kami ialah pertanyaan MOSI ini menuntut kita untuk satu arah. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk tim kontra dari UNP. Sungguh luar biasa kritis mosi debat dari tim kontra tadi. Mereka membahas tentang arah sistem pendidikan saat ini justru yang berseberangan, bahkan belum sesuai dengan kebutuhan industri kreatif sendiri. Termasuk menyoal perubahan kurikulum setiap kali perubahan kepala negara, sehingga berdampak terhadap lulusan yang belum siap bekerja hingga menyia-nyiakan peluang dari industri kreatif itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua. Silakan tim pro menyanggah mosi debat dari tim kontra, sekaligus memberikan 2 pertanyaan dari tim kontra, waktu 5 menit dimulai setelah tanda waktu menyala. Baik, sebagai pengantar, tentu saja itulah mengapa kita memperdebatkan di siang hari ini apakah kurikulum Merdeka yang sekarang itu sudah sejalan dengan industri kreatif atau bukan. Namun di sini kami ada 3 sanggahan. Pertama, kami sudah menjelaskan bahwa kurikulum sekolah atau kurikulum Merdeka yang sekarang itu tidak lagi fokus di nilai. Mereka sudah bergeser dari metode hafalan kognitif menjadi project based learning yang mewajibkan sekolah untuk menggunakan 20-30% total jam pelajaran khusus untuk pelajaran seperti P5 dan yang pada akhirnya melakukan assessment berdasarkan tugas berbasis project. Juri sadari bahwa mereka tidak menjelaskan bagaimana kurikulum Merdeka itu sudah bergeser paradigma ini dan bagaimana kemudian paradigma yang baru ini misalnya tetap tidak sejalan. Mereka mengklaim bahwa nilai angka dan individualitas masih mendominasi ekosistem pendidikan. Namun kenyataannya dengan P5 yang berbasis kerja kelompok dan juga project based learning, terdapat kultur media di kegiatan ataupun kepanitiaan misalnya yang juga bisa mendorong transfer materi dan juga kolaborasi seperti yang sudah disampaikan pembicara kedua saya justru menyanggah semua kasus mereka. Kemudian yang kedua, Wisam.
Dewan Juri yang terhormat, saya ingin merespon data terkait dengan OECD yang mereka bawakan, yaitu bahwa taraf kreativitas daripada mahasiswa atau daripada anak-anak di Indonesia itu sendiri itu rendah. Tapi Dewan Juri yang terhormat, dibuktikan dengan data yang mereka sendiri kutip dari OECD pada tahun 2022, justru itu menemukan bahwa kultur pedagogi kreativitas yang ditemukan dalam sekolah Indonesia itu jauh lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara dalam OECD itu sendiri. Di mana dalam penelitian OECD tersebut menemukan bahwa pada akhirnya dalam pedagogi kreatif di Indonesia itu menemukan bahwa ternyata lingkungan sekolah itu lebih menghargai kreativitas anak-anak. Anak-anak merasa bahwa kreativitas mereka itu telah dihargai di sekolah. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, mereka itu memiliki analisa yang sifatnya itu sangat sempit, di mana mereka mengatakan bahwa Indonesia itu masih belum sempurna, banyak ketidakselarasan pendidikan dan lain sebagainya. Tapi Dewan Juri yang terhormat, data kuantitatif justru melawan balik argumentasi mereka karena berdasarkan data yang mereka kutip, yaitu bahwa adanya peningkatan penyerapan dari industri kreatif itu sendiri yang kita lihat pada tahun 2025 semenjak penerapan daripada kurikulum Merdeka itu sendiri. Selanjutnya, sanggahan ketiga, mereka mengatakan masalah bahwa sekolah dan guru tidak memiliki fasilitas dan sedikit guru yang memiliki kompetensi seni. Justru, argumen mereka mendukung posisi kami karena melalui kurikulum Merdeka dirancang justru dengan kesadaran akan keterbatasan guru, sehingga sistemnya sengaja dibuka untuk membawa praktisi luar ke dalam kelas. Oleh karena itu, kurikulum ini secara struktural menghadirkan program seperti praktisi mengajar, skema upskilling, reskilling guru, vokasi, serta kewajiban co-design kurikulum dengan industri melalui teaching factory. Kurikulum ini tidak menuntut guru menjadi ahli di segala bidang, melainkan membuka pintu ekosistem agar praktisi hadir untuk bisa mengajar di kelas dan berkolaborasi terhadap pelaku industri langsung. Selain itu, tim kontra juga mengacukan antara desain sistemik kurikulum dengan tantangan pemerataan fasilitas. Mosi ini menguji apakah kerangka kurikulum kita sejalan, bukan apakah seluruh sekolah sudah memiliki komputer canggih untuk belajar, sehingga salah bebannya. Terakhir, jangan termakan framing mereka soal perubahan kurikulum sejak kurikulum Merdeka. Kita tidak soal perubahan kurikulum karena sejak kurikulum Merdeka kita tidak pernah merubah kurikulum lagi. Sehingga tim kami mempertanyakan beberapa hal dari tim kontra. Yang pertama adalah berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sektor ekonomi kreatif memberikan 1.300 triliun rupiah bagi PDB dan jantungnya adalah HKI HKI yaitu kuliner, fashion dan lain-lain. Di satu sisi, kurikulum pendidikan Indonesia secara struktural memasukkan elemen HKI ke mata pelajaran produk kreatif, kewirausahaan di SMK, mata kuliah HKI di jurusan yang bersinggungan dengan kreativitas, dan lain sebagainya. Pertanyaan kami adalah, jika ekonomi kreatif bertumpu pada HKI, dan kurikulum kita sudah secara masif mengintegrasikan literasi HKI atau hak kekayaan intelektual ke dalam pembelajaran, lalu atas dasar apa tim kontra menyatakan kurikulum Indonesia saat ini berseberangan? Apakah menurut tim kontra pembelajaran HKI ini tidak relevan dengan industri kreatif? Pertanyaan kedua adalah, melalui program penyelarasan kurikulum vokasi dan skema teaching factory yang diregulasi oleh Kemendikdasmen dan Kemendiksaintek, sekolah dan kampus vokasi saat ini diwajibkan untuk co-design kurikulum, yang artinya sekolah dan perguruan tinggi banyak bekerja sama untuk menyusun kurikulum bersama dengan perusahaan dan studio kreatif. Sehingga pertanyaan kami adalah, ketika kurikulum dan standar pembelajaran vokasi kita saat ini dirancang dan divalidasi secara langsung oleh para praktisi industri melalui skema teaching factory, maka di titik mana ketidakselarasan itu terjadi? Apakah tim kontra mengasumsikan bahwa pelaku industri dan praktisi di industri kreatif tidak paham akan kebutuhan industri mereka sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sanggahan dan argumen dari tim pro. Sekarang waktunya kita beri kesempatan kepada tim kontra untuk menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim pro tadi. Waktunya 5 menit dimulai setelah tanda waktu menyala. Tim Pro mengatakan kurikulum saat ini telah sejalan karena membuka ruang bagi project based learning, MBKM, dan praktisi mengajar untuk menutup keterbatasan teknologi maupun sumber daya manusia. Namun justru disitulah kelemahan kasus mereka. Jika sekolah masih membutuhkan praktisi dari luar untuk menutup kekurangan guru, teknologi, ataupun pengalaman industri, maka yang terbukti bukan kurikulumnya sudah sejalan, melainkan kapasitas internal pendidikan kita itu belum mencukupi. Praktisi mengajar juga bersifat tambahan, terbatas, dan bergantung pada akses sekolah atau perguruan tinggi terhadap mitra industri mereka. Programnya tidak otomatis dinikmati mayoritas siswa. Begitu pula PJBL. Selama proyek masih
masih ditentukan guru, dikerjakan untuk nilai, dan tidak melibatkan pengguna, maka kritik atau revisi serta kebutuhan pasar, maka yang berubah hanya bentuk tugasnya, bukan paradigma pembelajarannya. Artinya apa, Juri? Tim Pro baru membuktikan adanya mekanisme penambal kekurangan, bukan keselarasan sistemik. Kurikulum yang benar-benar sejalan seharusnya mampu menjamin guru kompeten, praktik industri, fasilitas, ataupun portofolio sebagai pengalaman normal bagi mayoritas siswa, bukan bergantung pada program tambahan ataupun pihak eksternal. Pertanyaan kami kepada tim Pro, jika keselarasan kurikulum masih bergantung pada hadirnya praktisi luar untuk menutup kekurangan dan teknologi, bukankah itu justru membuktikan kalau sistem pendidikan sendiri kita belum mampu memenuhi kebutuhan industri kreatif? Tapi mari kita jawab pertanyaan mereka. Kepercayaan mereka. Kami mengakui bahwa kuliner, passion, kriya, serta materi kewirausahaan dan HKI sudah masuk ke dalam ruang pendidikan. Namun keberadaan materi tidak otomatis membuktikan keselarasan sistem. Pertanyaannya bukan apakah siswa pernah mendengar HKI atau membuat tugas kewirausahaan, tapi apakah mereka benar-benar dilatih menghasilkan karya, menguji pasar, atau melindungi kekayaan intelektualnya, seperti misal ataupun menerima kritik, melakukan revisi, dan membangun portofolio mereka yang dapat digunakan di dunia industri. Selain itu, pertumbuhan kuliner dan passion itu banyak ditopang oleh UMKM, pembelajaran keluarga, komunitas, pasar digital, dan pelaku yang belajar secara otodidak. Jadi besarnya sektor tersebut belum membuktikan bahwa tenaga kerja yang terbentuk melalui kurikulum formal. Artinya apa, Juri? Kurikulum memang sudah mulai memasukkan unsur industri kreatif, tapi masih sebagai materi atau program tambahan, belum menjadi pengalaman belajar yang konsisten dan merata. Karena itu arahnya mungkin mulai mendekat, tapi pelaksanaan outputnya masih berseberangan dengan kebutuhan industri kreatif. Juri, jika tim pemerintah juga menjadikan MBKM sebagai bukti kurikulum yang telah sejalan, namun MBKM itu hanya memberikan akses belajar di luar kelas bagi sebagian siswa ataupun mahasiswa, bukan mengubah kurikulum ini yang diterima seluruh peserta didik. Bahkan, berbagai evaluasi itu menunjukkan implementasinya itu belum merata untuk setiap sekolah. Bahkan tadi sudah dijelaskan bahwasanya sistem penilaian yang dapat menentukan siswa lulus atau tidak saja, sebagian besar masih berpaku pada nilai akademik, seperti hanya dari nilai matematika dan juga bahasa Inggris, yang mana mereka tidak memasukkan indikator-indikator yang akan berguna untuk industri kreatif, misalnya dari bidang seni dan lain sebagainya. Itu merupakan bukti bahwa hal ini belum membuktikan komitmen besar pemerintah untuk memberikan kurikulum yang sejalan dengan industri kreatif. Maka, tanyanya jika MBKM adalah bukti kurikulum yang sudah sejalan, mengapa keberhasilannya masih bergantung pada kampus dan juga mitra tertentu, bukan menjadi pengalaman belajar yang setara bagi seluruh peserta didik di Indonesia? Kemudian, mari kita lihat bukti yang paling nyata, bahwa pada saat ini menurut Presi Studi, lebih dari 80% mahasiswa lulusan DKV atau desain komunikasi visual yang paling erat hubungannya dengan ekonomi kreatif itu tidak bekerja sesuai dengan bidang kerjanya, yang merupakan bukti kalau mereka belum bisa memaksimalkan peluang akibat kurikulum dan juga kerjasama yang dimiliki oleh pemerintah itu belum sejalan dengan setiap peluang kerja yang ada. Oke, mari kita menjawab pertanyaan mereka. Pertanyaan mereka adalah, walaupun misalkan pemerintah telah membuat kurikulum segala macam, tapi kenapa pada akhirnya kami menyatakan ini berseberangan? Kami akan menjawab itu. Juri, memang kami mengamini bahwasanya di kurikulum kita sudah diimplementasikan, misalkan dalam BSKP nomor 032 tahun 2024, sudah menekankan kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan juga kreativitas di situ. Namun juri, pada akhirnya yang menjadi permasalahannya adalah bukan apakah udah ada kurikulum atau tidak, namun yang jadi permasalahannya adalah di bagian implementasinya. Sehingga implementasi tersebut tidak menghasilkan output yang diharapkan oleh industri kreatif itu sendiri. Misal, mari kita melihat kegagalan implementasi itu disebabkan oleh apa? Contohnya menurut data dari OECD tahun 2024, bahwa sekitar 52% guru menganggap bahwa beban administrasi merupakan sebagai sumber stres utama. Sementara mereka menghabiskan sekitar 43% waktu kerjanya untuk mengajar. Sisanya digunakan untuk penilaian, administrasi, rapat, komunikasi dengan orang tua, dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan pada akhirnya mereka kurang mengimplementasikan apa yang telah dibilang ataupun apa yang telah disampaikan oleh kurikulum ataupun tuntutan dalam kurikulum itu. Yang menjadi permasalahan di sini adalah implementasinya juri, bukan apakah udah ada di kurikulum ataupun tidak. Kami memang mengamini itu sudah ada. Namun yang jadi permasalahannya adalah implementasinya yang belum sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan, Dewan Juri. Sehingga inilah yang pada akhirnya menyebabkan kenapa output ataupun siswa tersebut belum berhasil mengeluarkan siswa yang siap bekerja di industri kreatif itu sendiri, Juri. Enough. Baik, terima kasih. Sekarang masih giliran untuk tim pro yang akan melemparkan sanggahan sekaligus memberi 2 pertanyaan pada tim kontra. Mohon maaf, sekarang masih giliran tim kontra yang akan melemparkan sanggahan sekaligus memberikan 2 pertanyaan pada tim pro maksimal dalam 5 menit dimulai setelah tanda waktu menyala. Silakan.
Tim Pro bilang kurikulum telah sejalan karena project based learning, praktisi mengajar, materi HKI dan kewirausahaan, serta jalur pendidikan untuk kuliner, fashion design dan bidang kreatif lainnya. Namun masalah utama Tim Pro adalah mereka menyamakan keberadaan program dengan keberhasilan sistem. PJBL belum buktikan perubahan paradigma apabila proyek masih ditentukan guru, dikerjakan untuk memperoleh nilai misalkan, dan tidak melibatkan pengguna nyata, kebutuhan pasar, kritik ataupun revisi pada akhirnya. Bentuk tugasnya berubah tapi logikanya tetap sama. Praktisi mengajar juga tidak otomatis membuktikan keselarasan. Justru ketika pendidikan membutuhkan pihak luar untuk menutup keterbatasan kompetensi guru, teknologi dan pengalaman industri, hal itu justru menunjukkan kapasitas internal sistem itu belum cukup. Begitulah materi HKI dan kewirausahaan yang mereka banggakan. Mengetahui definisi HKI itu berbeda dengan mampu menciptakan karya atau menguji pasar dan melindungi karya ataupun juga menghasilkan portofolio untuk kebutuhan industri kreatif lagi. Pertumbuhan kuliner dan fashion itu tidak otomatis menjadi keberhasilan kurikulum. Sebab Tim Pro belum buktikan bahwa pertumbuhan tersebut dihasilkan oleh pendidikan formal, bukan oleh UMKM, keluarga, komunitas, misalkan pasar digital dan pembelajaran mandiri. Karena itu kami ajukan satu pertanyaan. Pertama adalah indikator apa yang buktikan mayoritas siswa Indonesia lulus dengan portofolio dan pengalaman menghadapi pengguna nyata, bukan hanya menyelesaikan proyek untuk nilai pada akhirnya. Juri, kami menolak bahwa klaim tim pemerintah ketika integrasi HKI ke dalam kurikulum itu membuktikan kurikulum telah sejalan dengan industri kreatif. Justru sebaliknya, integrasi HKI itu menunjukkan negara lebih siap mengatur hasil kreativitas daripada membangun kreativitas itu sendiri. Sementara kalau kita lihat dari data PISA yang sudah saya jelaskan tadi, yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis yang perlu diperbaiki lagi kurikulumnya, tidak hanya dengan memberikan lebih banyak P5 atau lain sebagainya. HKI itu mengajarkan cara melindungi karya, bukan cara menghasilkan karya. Padahal industri kreatif membutuhkan kemampuan mencipta, mulai dari C4 sampai C6 itu tadi. Sehingga problem solving, desain dan inovasi itu tidak terangkum dalam integrasi atau kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Bahkan jika kami menerima bahwa HKI telah terintegrasi dalam kurikulum, itu tetap tidak membuktikan kurikulum itu telah sejalan. Karena yang diperdebatkan hari ini bukan apakah siswa tahu cara mendaftarkan hak cipta, tetapi apakah sistem pendidikan itu berhasil menghasilkan individu yang mampu kemudian menciptakan karya kreatif sejak awal supaya mereka bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan industri kreatif yang saat ini sedang berkembang pesat, namun tidak dapat mendapatkan serapan tenaga kerja dari lulusan-lulusan pendidikan formal yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, kami juga menolak klaim bahwa adanya co-design antara sekolah vokasi dan industri membuktikan kurikulum Indonesia telah selaras. Justru kebutuhan akan co-design itu membuktikan bahwa kurikulum yang ada itu belum cukup relevan sehingga masih memerlukan intervensi tambahan dari industri. Jika kurikulum sejak awal sudah sejalan, industri itu tidak perlu terus-menerus memperbaiki atau menyesuaikan dengan kompetensi lulusan yang saat ini sudah diluluskan dengan kurikulum yang ada. Bahkan penelitian dari jurnal UNES masih menemukan ketidaksinambungan antara lulusan SMK dengan kebutuhan SDM industri kreatif, dan LPEP itu mencatat sekitar 70% lulusan sekolah menengah bahkan belum siap untuk kerja. Bahkan jika co-design berjalan baik di beberapa sekolah vokasi, itu juga tidak cukup membuktikan MOSI, karena MOSI ini membahas kurikulum pendidikan Indonesia secara nasional, bukan keberhasilan beberapa program atau sekolah tertentu. Dewan juri, jika tim pro mengatakan bahwasanya pemerintah sudah menyediakan wadah dan juga pemerintah sudah menyediakan metodologinya untuk pada akhirnya bagaimana siswa tersebut sesuai ataupun sejalan dengan kebutuhan industri kreatif tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan kami adalah mengapa sekolah-sekolah di Indonesia ini justru menuntut nilai ataupun menuntut kesempurnaan nilai pada akhirnya, bukan menuntut bagaimana supaya portofolio mereka itu bagus. Juri, jika misalkan tim pro mengatakan bahwasanya kurikulum di Indonesia sudah sejalan ataupun sudah searah dengan industri kreatif, maka satu beban pembuktian ataupun satu beban yang harus dijawab oleh tim pro adalah bagaimana pada akhirnya kesenjangan antara desain dan kebijakan ataupun hasil nyata yang ada di lapangan saat ini. Jika menurut tim pro misalkan kurikulum sudah benar-benar sejalan dengan kebutuhan industri kreatif, mengapa hasil PISA tahun 2022 tersebut menunjukkan Indonesia hanya memperoleh 19 dari 60 poin pada creative thinking siswa-siswa yang ada di Indonesia? Atau mereka hanya mencapai C2 saja atau misalkan level kedua saja? Bukankah itu menunjukkan bahwasanya kurikulum pada akhirnya mungkin baik di atas kertas, tapi pada implementasinya gagal menghasilkan kompetensi kreatif yang dibutuhkan oleh industri itu sendiri? Masih ada waktu tersisa? Apakah masih ingin dimanfaatkan oleh tim UNB? Saya Silakan. bertanya, bisakah tim pemerintah membuktikan bahwa dengan ada integrasi terkait HKI ataupun beberapa kebijakan baru antara Kemendikti dan juga Kementerian Parekraf tadi telah meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dari siswa, bukan sekedar hanya menambah materi pembelajaran? Sekian. Baik, terima kasih.
Luar biasa pemaparan dari tim kontra tadi. Sekarang kita beri giliran terhadap tim pro untuk menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim kontra dalam 5 menit. Dimulai setelah tanda waktu menyala. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, mitra industri bukan sebagai bukti ketergantungan daripada pemerintah ataupun kurikulum Indonesia itu sendiri. Namun hal tersebut adalah bukti adanya keselarasan antara kurikulum dengan kebutuhan industri. Karena pendidikan tidak semerta-merta menutup mata pada saat kebutuhan industri berubah seperti yang mereka sendiri katakan kepada kami. Hal tersebut lantas tidak berhasil dijawab oleh tim kontra pada akhirnya. Tapi kedua, beban mereka tidak terjawab juri, sebab pada akhirnya beban yang mereka harus buktikan dari pembicara pertama mereka adalah membuktikan bahwa kurikulum berlawanan dengan industri kreatif itu sendiri. Namun data berbicara melawan mereka, bahwa data menemukan bahwa kenaikan penyerapan pekerja dalam industri kreatif itu sendiri yang mencakup sebanyak 27,40 juta jiwa di Indonesia menurut BPS. Juga dalam hal tersebut berkolerasi dengan meningkatnya kemampuan literasi seperti literasi digital dalam indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kurikulum Indonesia tidak melawan atau mempadakannya menurunkan perkembangan daripada industri kreatif itu sendiri, tapi juga turut mengembangkannya. Beban kami bukan membuktikan pendidikan yang sempurna ataupun praktik implementasi yang sempurna, karena konstruksi mosi juga bukan seperti itu. Namun beban kami adalah membuktikan bahwa kurikulum ini sesuai dengan perkembangan atau interest, kepentingan daripada industri kreatif itu sendiri. Bukti bahwa industri kreatif itu berkembang membuktikan bahwa kurikulum tidak berlawanan, tapi sejalan dengan kenyataan industri dan kebutuhan industri kreatif itu sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh pembicara saya yang kedua. Klaim mereka terkait kekurangan guru adalah masalah yang kompleks karena tim kontra tidak bisa menuntut Indonesia tiba-tiba memiliki guru yang sempurna karena kita tidak karena kami tidak menuntut guru menjadi ahli di segala bidang kreatif karena itu mustahil. Makanya ada sinergi dan pembagian kontribusi, ada guru seni, ada guru informatika, ada kerjasama dengan praktisi. Data dari tim kontra bahwa guru seni di Indonesia tidak banyak justru sesuai dengan klaim kami karena kami merasa bahwa itu adalah jumlah yang proporsional karena ada juga mata pelajaran SBK, prakarya dan lain-lain yang tugasnya dibagi-bagi, tidak dibebankan di guru seni saja. Tapi oke, di sisi kami banyak juga program yang meningkatkan skill guru, misalnya program upskilling dari reskilling guru kejuruan SMK berstandar industri. Setiap tahun ribuan guru SMK konsentrasi seni dan ekonomi kreatif seperti animasi di kafe, kriya, musik dan lain diwajibkan mengikuti magang industri selama 1 sampai 2 bulan di perusahaan kreatif mitra, lalu diakhiri dengan uji kompetensi. Selain itu, ada juga data kementerian mencatat lebih dari 2,5 juta guru aktif di PMM dan puluhan ribu komunitas belajar lintas sekolah, tempat guru saling berbagi modul ajar P5 dan praktik pembelajaran berbasis proyek melalui kurikulum ini, sehingga inilah bentuk bahwa kurikulum ini selaras. Kami tidak menjelaskan sejak awal bahwa kurikulum ini sempurna, tapi bahwa kurikulum ini selaras dengan kebutuhan industri. Mereka juga mengklaim bahwa sanggahan selanjutnya adalah mereka juga mengklaim bahwa kita tidak paham HKI, tapi tidak berikan data atau bukti kenapa produk pendidikan yang bersinggungan dengan industri kreatif tidak paham HKI. Karena kami sudah berikan data dan regulasi pemerintah yang mewajibkan adanya sentra KI di universitas, adanya ya pembelajaran tentang HKI di mata pelajaran di kafe dan lain sebagainya. Pemahaman peserta didik terhadap HKI justru meningkat, bukan justru menurun. Memang tidak sempurna, tapi setidaknya ada peningkatan yang membuktikan ada keselarasan. Selanjutnya Mika. Menanggapi pertanyaan mereka, ada dua jawaban. Satu, terkait ketergantungan terhadap mitra atau industri luar, yang kemudian mereka bilang artinya kebijakan kita belum kuat atau belum sempurna lah. Namun kita sadari bahwa dalam kebijakan publik, itu kita sudah bergeser paradigma. Kita sudah masuk ke paradigma new public governance. Artinya apa? Artinya kolaboratif governance atau kolaborasi antara pemerintah, industri, dan juga swasta itu penting dalam implementasi kebijakan. Ini yang kami rasa gagal dipahami oleh tim oposisi pada akhirnya. Ketika misalnya sekolah berkolaborasi dengan industri, dengan kemudian mendatangkan ya ahli dan lain sebagainya, itu adalah bentuk bagaimana kita menerapkan kebijakan ini secara lebih ideal dari paradigma-paradigma tua yang hanya memusatkan kepada pemerintah. Namun kedua, terkait mendapatkan nilai, saya rasa kami sudah menjelaskan bahwa ya sudah berbagai macam proyek seperti proyek P5 yang justru menekankan kerjasama dan karya Anda sendiri. Selanjutnya, Wisang lagi.
Dewan Juri yang terhormat, data-data yang mereka agungkan dari OECD itu sendiri adalah bohong karena dalam reportase yang sama, dalam bagian pedagogi and activities encouraging creative thinking, justru Indonesia itu memiliki skor yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Ini membuktikan bahwa permasalahan kreativitas bukan hanya terkait dengan kurikulum, tapi permasalahan struktural lainnya seperti pendapatan atau seperti kultur, yaitu di luar daripada beban pembuktian kami. Beban pembuktian kami adalah membuktikan kurikulum dan environment sekolah yang dimana menurut OECD reportase yang mereka baca itu sendiri Indonesia justru lebih baik dibandingkan dengan negara lain karena kurikulum merdeka yang telah diberikan dari pemerintah itu sendiri dan juri yang terhormat. Ini membuktikan bahwa dalil mereka tidak beralasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa pemaparan dari tim pro dan tim kontra. Kedua tim sudah saling sanggah. Sekarang saatnya kita masuk sesi ketiga, yaitu pertanyaan dari panelis. Kepada panelis, dipersilakan melemparkan pertanyaan. Masing-masing panelis boleh satu pertanyaan kepada kedua tim, atau satu panelis memborong 3 pertanyaan sekaligus. Kepada panelis, dipersilakan. Baik, saya duluan ya, Mas Andi dan Mas Agung. Pertanyaan yang pertama saya untuk timnya UGM ya, terutama tadi informasi yang beberapa sangat tajam disampaikan oleh Dava ya. Tapi Dava, saya ingin pendapat Anda mengenai praktisi mengajar. Kemudian di kurikulum Merdeka, apakah benar sekolah-sekolah itu sudah mengimplementasikan praktisi mengajar di implementasi kurikulum Merdeka? Apakah pemahaman Anda itu sama dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya? Itu nanti tolong diklarifikasi. Kemudian dari teman-teman dari UNP ya, terutama dari perspektif pengembangan ekonomi kreatif, tolong diberikan pendapat ya, pandangan Anda tentang sebenarnya tantangan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang berbasis Merdeka Belajar di kurikulum Merdeka, tetapi benar-benar bisa pada pengembangan ekonomi kreatif. Seperti apa pendapat teman-teman dari UNP? Terima kasih. Silakan kepada para panelis lainnya jika ingin memberikan tambahan kepada kedua tim, baik tim pro maupun tim kontra. Saya skip aja, Pak. Oh, Siap, enggak, Pak, Mas. ada. Ya, siap. Terima kasih, Mas Tama. Jadi, saya tadi cukup meng-highlight ya pendapat dari Wisanggeni tadi ya, Mas Wisanggeni tadi ya, bahwa memang pemerintahan hari ini adalah collaborative government gitu ya, di mana kita tidak bisa sepenuhnya meminta pemerintah mengurusi semua hal gitulah kurang lebih. Maka pemerintah kemudian membuka pintu untuk melibatkan banyak pihak gitu ya. Di situ termasuk di dalamnya industri, termasuk di dalamnya struktur kemasyarakatan gitu ya, misalnya Pak RT, Pak RT, kepala desa dan lain sebagainya dan elemen-elemen lainnya. Karena memang paradigma ke depan ini memang tidak ke depan ya, tetapi paradigma yang sedang berjalan sekarang ini adalah collaborative governance itu. Jadi pemerintah ini bersama masyarakat gitulah bahasanya. Yang itu diwujudkan di berbagai sektor pelayanan publik ya. Yang kemudian tadi diadopsi atau diambil oleh tim pro untuk kemudian menjawab challenge dari tim kontra. Saya kira tim kontra juga menarik ya, menyampaikan bahwa ada ketidakmampuan pemerintah menghadapi industri kreatif gitu ya, yang bisa kita lihat di dalam perumusan kurikulumnya gitu ya, dengan ketidakmampuan sistem, ketidakcakapan atau ketidaksiapan SDM gitu ya. Tetapi ya memang problem pendidikan tidak hanya terkait industri kreatif ya kan, yang lain-lainnya juga banyak gitu ya, soal kompetensi, soal ini dan lain sebagainya. Dan memang tadi di awal saya kira tim pro cukup normatif gitu ya bahasanya ya, memulai perdebatan karena memang sangat-sangat mengacu pada kurikulum gitu ya, meskipun memang itu motionnya dan padahal ada ruang-ruang di mana
di mana tidak semata karena kurikulum sesuatu itu bisa berdampak gitu ya. Misalnya tadi ada argumentasi bahwa ketika ada penyerapan tenaga kerja yang meningkat, maka berarti kurikulumnya sudah tepat. Nah, ini agak-agak simplifikasi gitu ya. Mungkin berhutang penjelasan gitu ya, kurang lebihnya ya. Jadi saya minta penjelasan, itu kan tidak bisa begitu gitu ya, hanya karena sesuatu itu jangan-jangan itu karena industri kreatifnya yang berjalan sendiri gitu ya, sedangkan pemerintahnya ya yang itu tidak bisa diklaim bahwa itu adalah bagian dari dampak kurikulum gitu ya. Sering banyak capaian-capaian di swasta itu yang sebenarnya ya tidak ada kontribusi sama sekali dari kurikulum gitu ya, kalau kita melihat pandangan kritisnya. Saya kira gitu aja untuk teman-teman. Kalau misalnya yang saya sampaikan ini mau ditanggapi oleh tim kontra, silakan ya, nggak ada masalah ya. Maksudnya ini tidak eksklusif untuk tim pro. Saya kira itu Pak Tama, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Mas Aga. Itu tadi pertanyaan dari para panelis kita. Sedikit tadi yang saya tangkap tadi ada dua panelis yang memberikan pertanyaan. Pertama dari Prof. Rosdiana yang meminta penjelasan lebih lanjut, baik itu terhadap tim kontra maupun tim pro. Kemudian ada juga dari Mas Aga yang ingin kiranya meminta penjelasan lebih dalam ataupun penanggapan dari para tim kontra maupun tim pro. Silakan, saya beri kesempatan pada tim kontra dahulu untuk menjawab dalam waktu 6 menit setelah tanda waktu menyala. Silakan. Menurut kami, tantangan guru dalam mengembangkan pembelajaran kurikulum merdeka yang berbasis ekonomi kreatif bukan sekedar membuat siswa mengerjakan proyek. Tantangan utamanya adalah mengubah proyek sekolah menjadi pengalaman yang benar-benar menyerupai proses industri kreatif. Pertama, tidak semua guru memiliki kompetensi praktis di bidang seperti desain, film, animasi, fotografi, periklanan, atau produksi konten. Akibatnya, itu proyek mudah berhenti pada pola lama. Guru ngasih contoh, siswa meniru, lalu karya dinilai dari kerapian. Padahal industri kreatif itu menuntut originalitas, keberanian mencoba atau respon terhadap audiens. Kedua, guru harus menghubungkan pembelajaran dengan pengguna dan persoalan nyata. Misalkan membuat poster untuk nilai berbeda dengan membuat kampanye untuk UMKM, atau menguji respon audiens, menargeting lalu memperbaiki karya. Tanpa hubungan dengan dunia industri, proyek based learning hanya menjadi tugas biasa dengan nama baru. Ketiga, terdapat ketimpangan fasilitas, teknologi, dan jaringan industri, dan juga akses terhadap praktisi. Sekolah yang memiliki studio, perangkat, dan mitra industri tentu lebih siap dibandingkan sekolah yang tidak memiliki dukungan tersebut. Artinya, fleksibilitas kurikulum merdeka itu belum otomatis menghasilkan kesempatan yang merata. Jadi kami akui kurikulum merdeka telah membuka ruang, namun ruang itu masih dibatasi oleh kompetensi guru, kualitas praktik, fasilitas, sistem nilai, dan hubungan dengan industri. Kesimpulan kami jelas, tantangan terbesarnya bukan kurangnya niat dalam kurikulum, melainkan ketidakmampuan sistem menjamin bahwa niat tersebut benar-benar berubah menjadi kompetensi kreatif bagi mayoritas siswa. Inilah alasan kurikulum masih berseberangan dengan implementasi dan hasilnya. Terima kasih panelis. Dewan juri yang terhormat, saya izin untuk menanggapi pertanyaan dari panelis kedua, bahwa saya yakin pemerintah itu melakukan kekeliruan logika. Mereka menganggap karena ekonomi kreatif tumbuh, maka penyebabnya pasti kurikulum yang sudah sejalan. Padahal, pertumbuhan ekonomi kreatif itu dipengaruhi banyak faktor lain, seperti pengembangan teknologi digital, media sosial, atau AI, atau bahkan e-commerce. Bahkan saat ini lebih banyak pekerja ekonomi kreatif yang ikut bergerak sendiri daripada mereka menyerap dari lulusan-lulusan yang saat ini sudah ada, atau bahkan mereka menyerap lulusan yang tidak sesuai dengan jurusan seperti dari DKV dan lain sebagainya. Kalau memang kurikulum sudah sejalan, seharusnya output pendidikan itu juga ikut membaik. Namun faktanya LPEB mencatat sekitar 70% lulusan sekolah menengah itu masih belum siap kerja. BPS itu juga menunjukkan pengangguran lulusan diploma dan sarjana justru meningkat pada tahun 2023. Mari kita juga melihat dari data hasil penelitian. Menurut jurnal Imajinasi dari UNES, masih menemukan ketidaksinambungan antara kurikulum dari SMK dan juga kebutuhan industri kreatif. Artinya, industri kreatif itu tumbuh meskipun kurikulum belum mampu untuk memasok talenta yang sesuai. Mari kita juga lihat data bahwasanya tracer studi terhadap 112 lulusan bidang animasi, multimedia, DKV, dan juga rekayasa perangkat lunak di Tulungagung menemukan 86% itu memang mungkin sudah terserap bekerja, tetapi banyak di antaranya bekerja pada bidang yang tidak sesuai, alias mereka menjadi wirausaha di luar ekonomi kreatif seperti berjualan atau masuk menjadi CPNS dan lain sebagainya. Bahkan 279 lulusan multimedia di Trenggalek menunjukkan hanya 18% yang bekerja sesuai bidangnya, yaitu di ekonomi kreatif, seperti pengembangan
dengan game startup dan lain sebagainya. Seandainya kurikulum benar-benar sejalan dengan kebutuhan industri, maka kesenjangan tersebut seharusnya semakin menyempit seiring pertumbuhan sektor. Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya. Kesenjangan itu saat ini masih cukup melebar, apalagi saat ini kurikulum Merdeka yang membebaskan siswanya untuk membuat apa saja, ditambah dengan beban stres kerja guru yang semakin besar, membuat guru tidak punya kendali untuk memastikan sebenarnya apakah saat ini anak-anak atau siswa itu benar-benar sudah berkembang secara kreatif atau mereka hanya melaksanakan tugas proyek-proyek tadi asal selesai saja, apalagi saat ini sudah ada bantuan dari AI dan sebagainya. Makanya saat ini semakin banyak tenaga kerja asing yang masuk, yang memegang bagian-bagian yang paling atau bagian-bagian yang paling intim dalam pengembangan ekonomi kreatif, apalagi memegang bagian teknologi dan juga AI. Silakan disambung. Juris, kami akan menjawab pertanyaan daripada panelis. Masalahnya adalah tantangan terbesar guru dalam mendukung ekonomi kreatif itu bukan terdapat dalam kurikulumnya. Memang kurikulumnya sudah ada, kurikulumnya sudah dirancang dan sudah dimasukkan semuanya di sana. Sekarang ini sudah ada namanya pendekatan deep learning, yang mana pendekatan deep learning itu menekankan kemampuan 4C, yaitu creativity, collaboration, communication. Kemudian juri, namun masalah utamanya terletak pada implementasinya. Misalkan PSKP Kemendikdasmen pada tahun 2024 menyebutkan bahwa keberhasilan kurikulum Merdeka sangat bergantung terhadap kesiapan guru, pimpinan sekolah, sarana prasarana dan dukungan ekosistem pendidikan lainnya. Artinya apa? Meskipun kurikulum sudah mendorong pembelajaran berbasis proyek dan kreativitas, namun masih banyak guru terkendala di waktu, fasilitas serta dukungan untuk menerapkannya secara optimal. Akibatnya apa? Pembelajaran yang seringkali berfokus pada penyelesaian materi dan tugas bukan memberikan pengalaman nyata yang dibutuhkan oleh industri kreatif. Kemudian mari kita mengambil data dari Grounding All in Education Development in Teaching Voices, finding from a national survey di Indonesia pada tahun 2026, yang mana mereka mensurvei sekitar 349 guru di Indonesia. 349 guru di Indonesia itu sudah mengimplementasikan AI, sudah mengajarkan bagaimana caranya menghasilkan murid-murid yang siap untuk industri kreatif itu sendiri. Namun kendalanya terletak pada infrastrukturnya juri, internet yang belum stabil, fasilitas yang belum memadai dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya inilah letak permasalahan mengapa terdapat gap antara kurikulum dengan implementasinya di lapangan. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa untuk tim kontra? Saya Ada lanjutkan, sekitar 30 bahwasanya menit. perlu kita garis bawahi dari mosi ini, ketika kita berbicara kurikulum itu sejalan atau tidak, bukan hanya kita bicara sudah ada program yang baru atau inovasi yang baru, tapi menurut dari Kementerian Pendidikan Tinggi, kurikulum itu terdiri dari 4 komponen utama, yaitu tujuan, isi, atau materi, metode, atau strategi pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian. Jadi, kalau mereka hanya membawa matriks dari isi dan juga materi yang baru tanpa evaluasi penilaian yang sesuai, Waktu maka itu habis. tidak akan sesuai dengan industri kreatif. Terima kasih. Baik. Luar biasa tadi penjelasan dari tim kontra. Sekarang kita dengarkan jawaban dari tim pro terkait pertanyaan dari para panelis. Waktunya 6 menit, dimulai setelah tanda waktu menyala. Silakan. Terima kasih Bapak dan Ibu panelis. Saya akan menjawab pertanyaan pertama terkait apakah praktisi mengajar sudah diimplementasikan? Jawabannya adalah sudah. Sudah, tapi bukan berarti sempurna, karena selalu butuh pengembangan setiap waktunya, karena kurikulum Merdeka juga adalah kurikulum yang selalu dikembangkan setiap waktunya. Artinya menurut data Kemendikti-Saintek, tercatat hingga gelombang atau angkatan terbaru, jumlah praktisi terlibat lebih dari 20.000 praktisi, termasuk seperti art director, studio, head animasi, praktisi DKV, sinematografi, dan lain sebagainya, yang sudah mencakup 40.000 kelas dalam mata kuliah di perguruan tinggi di seluruh Indonesia, termasuk perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta, yang menjangkau lebih dari 1 juta mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan dalam program ini bukan hanya soal kuantitatifnya saja, tapi kualitatifnya, karena ini bukan hanya soal kuliah umum 2 jam, tetapi mewajibkan alokasi waktu dari 12 hingga 29 jam per mata kuliahnya, sehingga materinya lebih mendalam. Selain itu, pertanyaannya juga adalah, apakah ada perbedaannya dengan MBKM? Jawabannya adalah iya, bahwa MBKM dan praktisi mengajar adalah 2 hal yang berbeda, namun memiliki hubungan yang hierarkis. Artinya MBKM adalah kebijakan yang menaungi payungnya, sedangkan praktisi mengajar adalah program strategis di bawah kebijakan tersebut. Perbedaannya adalah kerangka pertama adalah kedudukan hukum dan hierarki kebijakannya, bahwa MBKM itu menaunginya yang mewajibkan mahasiswa belajar di luar program studi hingga
hingga puluhan SKS, sedangkan praktisi mengajar adalah program spesifik yang dirancang dan didanai oleh pemerintah di bawah naungan MBKM. Dan ya, subjeknya MBKM itu berfokus pada penyesuaian jalur belajar mahasiswa, sedangkan praktisi mengajar berfokus pada peningkatan kualitas kurikulum dan pengajaran dosen di dalam kelas. Itulah perbedaannya. Selanjutnya dilanjutkan. Dewan juri yang terhormat, kami rasa beban yang telah ditaruh oleh tim kontra kepada bahu kami itu adalah beban yang sangatlah tidak adil, sebab argumentasi mereka dan pendirian yang mereka bawakan ke dalam perdebatan ini adalah menuntut kurikulum dan pendidikan yang sempurna, yang kami rasa bahkan mereka pun tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan ini, apalagi merujuk kepada kondisi sosial ekonomi Indonesia, yang dimana Indonesia adalah negara yang sangat muda, yang dimana umurnya bahkan kurang dari 100 tahun, lepas dari eksploitasi Belanda, berbagai macam kekacauan geopolitik yang disebabkan oleh faktor struktural dari luar kendali kita semua pada akhirnya. Menurut kami beban yang paling realistis di sini adalah mengevaluasi apakah kurikulum yang sekarang ada itu tuh menghambat kerja swasta atau tidak, atau justru berkolaborasi dan justru malah memperbaiki dan memampukan kedua sistem ini, yaitu sistem pendidikan dan sistem ekonomi kreatif untuk berkembang beriringan. Pada saat kami mampu untuk membuktikan hal tersebut, maka kami mampu memenangkan perdebatan ini. Ini secara langsung menjawab pertanyaan dari Mas Aga. Memang benar kami awal-awalnya itu menciptakan memang benar, terkesannya itu seperti simplifikasi dan lain sebagainya. Tapi beban tim kontra yang kami ingin ilustrasikan dalam perdebatan ini adalah mereka harus membuktikan bagaimana kurikulum ini justru menghambat dari industri kreatif. Dan argumentasi kami adalah, dan kami menunjukkan bahwa adanya kolaborasi, adanya kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa melalui program seperti Magang Hub yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau program MBKM yang lainnya pada akhirnya yang menciptakan sebuah opportunity atau kesempatan bagi industri itu sendiri, bukan mempersulit peran swasta yang pasti akan ada, apalagi dalam konstelasi kebijakan publik modern yang kita hadapi sekarang. Merujuk pada data yang telah ditulis oleh Bernadetta Nadeam dalam jurnal penelitian pendidikan tahun 2023 menjelaskan bahwa kurikulum kampus Merdeka membawa kepuasan dan kebebasan bagi mayoritas mahasiswa respondennya untuk melakukan eksplorasi dan juga untuk menciptakan keadaan di mana mereka dapat melakukan hal seperti problem solving, dan juga pada akhirnya transisi mereka ke dalam sektor bekerja atau work sector itu sangatlah lebih baik berdasarkan data kuantitatif yang dikumpulkan dari lebih dari 1.000 responden. Menghubungkan ini dengan MOSI, yaitu bahwa kami berhasil menunjukkan sebagai sebuah tim bahwa sebenarnya kurikulum ini itu bukan melawan atau tidak sesuai dengan industri kreatif, tapi justru mendukung progresi-progresi yang ada, sehingga dapat menimbulkan keadaan di mana industri kreatif itu sendiri justru semakin berkembang penyerapan kerjanya. Akan dilanjut oleh Mika. Melanjutkan kembali terkait collaborative governance. Justru itulah bagaimana kami percaya bagaimana ya kurikulum Merdeka itu sendiri juga berangkat dari semangat paradigma NPJ ini. Kita tidak lagi berada di paradigma all public administration misalnya, di mana kemudian pemerintah hanya mengerjakan semua kebijakan publik secara mandiri, kemudian membatasi misalnya kemudian peran dari swasta, peran dari LSM dan lain sebagainya. Justru di kurikulum Merdeka ini dengan program-program seperti P5, dengan adanya kemudian perluasan di aspek-aspek seperti ekstrakurikuler yang juga menjadi komponen utama dari pembelajaran, ini mendukung bagaimana pada akhirnya implementasi pendidikan itu menjadi lebih sejalan dengan lapangan kerja yang ada. Mereka bagaimana kemudian mereka bisa berkegiatan dengan adanya event dan lain sebagainya untuk kemudian bisa ya belajar fotografi, filmografi dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya di sana akan terjadi transfer materi antara kemudian panitia yang lebih senior kepada yang junior, atau kemudian mereka bisa belajar satu sama lain, mereka bisa bekerja sama, mereka bisa berlatih untuk kemudian bekerja bagaimana ketika mereka bisa ketika mereka menjadi fotografer misalnya, ketika mereka memang ditugaskan menjadi si dokumentasi atau menjadi si desain dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu kami percaya bahwa kurikulum sekarang sudah mendukung. Waktu habis. Terima kasih untuk tim pro. Itu tadi jawaban dari kedua tim sekaligus sebagai penanda bahwa sesi ketiga sudah selesai. Mudah-mudahan jawaban bisa meyakinkan para panelis untuk memberikan penilaian. Sekarang kita masuk sesi terakhir atau sesi keempat. Kedua tim akan diberikan kesempatan menyampaikan closing argumen maksimal 3 menit. Isi closing argumen bukan menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab, namun argumen yang meyakinkan bahwa mosi debat yang kalian angkat lebih tepat dibanding tim lawan. Saya beri kesempatan pertama kepada tim pro.
Waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala. Silakan. Bapak Ibu panelis sekalian, di akhir perdebatan ini, mari kita lihat bagaimana debat ini berjalan sejak pembicara pertama. MOS ini tidak menuntut kita membuktikan keberadaan sebuah sistem pendidikan yang 100% sempurna tanpa celah di setiap sudut daerah. MOS ini menguji apakah arah, desain, dan strategi kurikulum Indonesia sudah sejalan dengan kebutuhan industri kreatif. Sebaliknya, tim kontra membuktikan bahwa kurikulum kita justru menghambat, bukan kurikulum kita tidak sempurna. Karena kalau kurikulum kita tidak sempurna, ya pasti tidak sempurna. Tapi pertanyaannya adalah apakah sejalan atau berseberangan alias menghambat. Karena tim kontra dari tadi argumennya adalah tidak sempurna, bukan berseberangan. Sehingga tim pro sejak awal telah membangun parameter terukur berbasis standar internasional, UNESCO hingga Triple Helix Innovation Model. Kami menjelaskan bahwa parameternya sudah jelas, tidak hanya mengklaim. Kami buktikan bahwa Indonesia telah memenuhi parameter bahwa kurikulum Indonesia sudah memiliki metodologi pembelajaran yang berbasis pada project based learning yang sesuai dengan kebutuhan industri kreatif yang menuntut kreativitas, fleksibilitas, critical thinking, kemampuan kolaborasi, hingga portofolio dan lain sebagainya. Tim kontra mencoba membawa perdebatan ini pada narasi ketimpangan, implementasi, kesenjangan fasilitas atau keraguan pada kesiapan lapangan. Sehingga mereka mengacaukan antara desain sistematik kurikulum dengan tantangan logistik. Ini dua hal yang berbeda dibahas di dalam MOSI. Hambatan fasilitas daerah 3T adalah tantangan distribusi. Bukan berarti bahwa kurikulumnya berseberangan. Namun kedua, mereka menggambarkan transformasi sistem evaluasi ketika kurikulum Merdeka memangkas 40% materi kaku, menghapus ujian nasional, dan mengalokasikan 30% jam pelajaran untuk P5 berbasis portofolio. Kurikulum kita sudah sejalan dengan industri real kreatif kita dan tidak berseberangan. Selanjutnya dilanjutkan. Dewan juri yang terhormat, dalam perdebatan ini, tim kontra tidak mampu menunjukkan bahwa kurikulum yang ada sekarang merupakan kurikulum yang justru menghambat kerja daripada swasta itu sendiri. Namun dalam argumentasi mereka, sedari pembicara pertama, justru mereka menunjukkan bahwa industri kreatif justru berkembang, industri kreatif justru mampu semerbak. Ini membuktikan bahwa dalam cara pengajaran daripada sekolah itu sendiri tidak menghambat kerja industri kreatif itu sendiri. Dan ini justru didukung pada akhirnya oleh argumentasi kami berdasarkan dari data yang mereka sendiri itu justru agung-agungkan, yaitu data OECD itu sendiri yang menunjukkan bahwa pada saat negara lain turun nilai PISA-nya, Indonesia sendiri karena kurikulum Merdeka mampu menaikkan skor PISA-nya terutama pada kreativitas. Sehingga kami akan mengingatkan kembali bagaimana ada dua hal yang kami sampaikan. Pertama, bagaimana project based learning yang ada di kurikulum Merdeka sudah jelas mendukung bagaimana nantinya bagaimana siswa atau mahasiswa masuk di industri kreatif. Namun kemudian kedua, bagaimana ya pada akhirnya kurikulum Merdeka itu juga membuka dan mendorong proses kolaborasi antara pemerintah dan juga swasta dan Waktu habis. aktor lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim pro. Itu tadi closing argumen dari tim pro. Sekarang, waktunya saya beri kesempatan pada tim kontra untuk menyampaikan closing argumennya. Waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala. Dipersilakan. Dewan juri yang terhormat, industri kreatif hari ini menyerap 27,4 juta pekerja dan tumbuh lebih cepat daripada ekonomi nasional. Namun inti perdebatan bukan seberapa besar industrinya, melainkan apakah kurikulum benar-benar menyiapkan generasi muda untuk masuk dan bertahan di dalamnya. Kami telah buktikan kalau regulasi pendidikan belum menjamin keterhubungan yang konsisten dengan industri kreatif. Pada saat yang sama, filosofi pembelajaran masih lebih kuat menekankan nilai, keseragaman, dan jawaban yang aman. Sebaliknya, industri kreatif hidup dari portofolio, keunikan, eksperimen, keberanian gagal, serta kemampuan memperbaiki karya. Artinya apa juri? Pendidikan masih melatih siswa untuk memenuhi standar yang telah tersedia. Sedangkan industri kreatif menuntut mereka menghasilkan sesuatu yang berbeda dan menciptakan nilai baru. Berseberangan bukan berarti kurikulum sama sekali tidak memiliki program kreatif. Berseberangan berarti arah utama, cara menilai dan kompetensi yang dibentuknya belum sesuai dengan kebutuhan industri kreatif. Perbedaan ini bukan sekedar kekurangan teknis, tetapi ketidaksesuaian pada fondasi kedua sistem. Karena itu, pada akhirnya kurikulum pendidikan Indonesia masih berseberangan dengan kebutuhan industri kreatif. Disambung? Dewan juri, kami sudah menjelaskan secara rinci bahwasanya kurikulum yang jadi parameter di sini secara umum ada 4 komponen utama, mulai dari tujuan, isi, strategi, dan juga evaluasi. Sementara yang terjadi dalam perdebatan tadi, mereka hanya membawa bahwa sebenarnya negara itu sudah memberikan beberapa program atau inovasi yang baru, tapi itu tidak berarti sejalan karena kami sudah memberikan parameter yang jelas. Apabila dia memang sejalan atau tidak berseberangan, berarti sesuai dengan kebutuhan dari industri kreatif itu sendiri. Sementara
kami sudah menjelaskan bahwasannya dengan apa yang dia lakukan oleh pemerintah saat ini terkait regulasi kurikulum yang terus berubah-ubah dan juga meskipun sudah ada program tapi implementasinya belum sesuai serta sistem penilaian masih berfokus pada akademik, maka itu masih berseberangan. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa berseberangan itu bukan berarti menghambat. Berseberangan berarti masih ada hal yang belum sesuai dengan yang diinginkan dengan industri, bukan menghambat remaja ataupun mahasiswa atau siswa untuk dapat mendalami industri kreatif sehingga burden yang mereka berikan ke kami tidak dapat diterima. Dilanjutkan. Dewan juri pada akhirnya posisi dalam perdebatan ini harus dinilai melalui 3 penimbangan. 1, skala, yang mana keselarasan kurikulum harus dibuktikan melalui pengamalan mayoritas siswa secara nasional, bukan hanya melalui keberhasilan beberapa program atau sekolah, namun yang kedua adalah pendalaman, yang dimana pelajaran seni, proyek, dan kebebasan memilih belum cukup, di mana keselarasan baru terjadi ketika siswa benar-benar diberi ruang mencipta, menghadapi pengguna, menerima kritik, melakukan revisi, dan membangun portofolio. Ketika adalah hasil akhir, kurikulum tidak dinilai dari seberapa baik tujuannya tertulis, tapi dari berapa kompetensi nyata yang dibawa siswa setelah lulus. Seluruh pembuktian kami membentuk satu rantai yang utuh. Regulasi belum menjamin keterhubungan. Proses pembelajaran belum membangun kompetensi industri. Dan output lulusan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dunia kreatif. Karena itu, persoalannya bukan sekedar kurikulum masih memiliki kekurangan, tapi dari arah pelaksanaan hingga hasil akhirnya, kurikulum pendidikan Indonesia masih berseberangan dengan kebutuhan industri kreatif Dewan juri. Sekian, terima kasih. Luar biasa penampilan kedua tim hari ini. Keduanya sama-sama menyajikan argumentasi yang kuat dan dengan data yang juga luar biasa. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Para panelis sudah mengumpulkan nilai dari debat kali ini. Sekarang saya persilakan salah satu panelis untuk membacakan nilai dan mengumumkan siapa pemenang debat pada babak penyisihan kita kali ini antara Universitas Gadjah Mada dengan Universitas Negeri Padang. Kami persilakan kepada panelis. Ya, terima kasih Mas Sama. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan, maaf, bentar. Terima kasih Mas Sama, terima kasih teman-teman para peserta yang sudah memberikan respon yang luar biasa, ya, sudah memberikan performa terbaiknya. Memang dalam liga debat ini ya ada beberapa bahasa kita ya, taktis gitulah ya, taktikalitis lah kurang lebih begitu ya, untuk kemudian bagaimana battle yang sedang berjalan itu kita selalu harus berada di atas lah kurang lebih begitu. Nah itu memang ya perlunya bersikap taktis, perlunya punya kemampuan knowledge gitu ya, yang menyeluruh tentang satu isu gitu ya. Karena ketika kita hanya menyampaikan materi-materi yang textbook itu pasti akan ketinggalan gitu ya kurang lebihnya. Nah, saya kira yang salah satu poin positif yang mungkin bisa saya sampaikan adalah tim pro selalu mengembalikan kepada burden of proof gitu ya, yang kemudian di situ mereka berusaha membatasi ini perdebatan hanya di boundariesnya di mana saja gitu ya. Jadi dan tim kontra tadi kan berupaya untuk mengelaborasi lebih jauh lagi gitu kan, membawanya pada mungkin contoh-contoh yang empiris gitu ya, tetapi tim pro tadi terus berusaha membawanya kepada burden of proof itu tadi, di mana kita berdebat soal ini, kita tidak berdebat soal itu dan sebagainya. Dan ini memang hal-hal yang menjadi kekuatan tim pro ya untuk membatasi, karena dia menjadi orang pertama yang mengajukan motion lah kurang lebih begitu. Nah ini memang ya salah satu bagian dari taktis tadi ya, meskipun di tim pro tadi dari Bu Profesor tadi kita di breakout room tadi ya juga sempat nge-spill gitu ya, ada jawaban yang keliru dari tim pro gitu ya, yang kemudian ya semacam ya kurang lebih mungkin mengurangi poin lah kurang lebih begitu. Nah, tetapi pada akhirnya teman-teman semua dengan performa yang luar biasa tadi, pada akhirnya harus ada satu pemenang gitu ya. Dan kemudian pemenangnya adalah tim dari Universitas Gadjah Mada yang mengumpulkan poin sebesar 249. Dan teman-teman dari Universitas Negeri Padang hanya berselisih 1 poin saja ya dari Universitas Gadjah Mada, yaitu 2 poin saja. 2 poin dari Universitas Gadjah Mada, yakni Universitas Negeri Padang
247. Jadi hanya berselisih 2 poin gitu ya. Tidak perlu patah arang, tidak perlu menjadi down gitu ya. Ada banyak hal yang kemudian menentukan pemenang gitu ya. Hari ini UGM menang, bisa jadi di lain hari Universitas Negeri Padang yang menang. Teman-teman tetap semangat. Hari ini perdebatannya ya bagus, elegan gitu ya, dengan pengetahuan yang luar biasa dan pasti persiapannya tidak cukup untuk 1 hari. Terima kasih Mas Tama, teman-teman IDN Times. Saya kira mewakili tim panelis yang bisa kami sampaikan itu. Semoga ini memberi masukan ke para tim, kemudian juga masukan-masukan ini tadi semakin menguatkan teman-teman ya. Gitu. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Mas Aga atas penyampaian penilaian dari para panelis. Selamat kepada pemenang babak penyisihan hari ini. Selamat melaju ke babak selanjutnya. Bagi yang kalah jangan patah arang, karena kalianlah tim yang terbaik mewakili kampus kalian. Dengan diumumkannya pemenang, maka berakhir sudah babak penyisihan Liga Debat Mahasiswa 2026 antara Universitas Gadjah Mada melawan Universitas Negeri Padang. Jangan lupa, Liga Debat babak penyisihan selanjutnya akan mempertemukan antara Universitas Negeri Semarang dengan Universitas Teknologi Bandung pada Jumat 31 Juli 2026 pukul 9, dan babak penyisihan antara PKN STAN dengan melawan Universitas Pendidikan Indonesia pada pukul 14. Jangan lupa follow Instagram, subscribe YouTube IDN Times. Sampai jumpa di Liga Debat Mahasiswa IDN Times Voice of Millennial and Gen Z. Saya moderator mohon undur diri. Selamat sore semuanya. Salam bernalar kritis.